Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Untuk kisah kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kisah tentang sebuah rumah tangga. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Seperti apa dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mereka bilang, waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi bagi Aurel, waktu justru menjadi pengingat pahit tentang luka yang ia alami. Setiap hari yang berlalu, ia semakin mengerti bahwa tidak semua luka bisa sembuh begitu saja. Ada beberapa yang akan tetap membekas, mengingatkan bahwa ia pernah dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Aurel duduk di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang yang berusaha bersinar di tengah gelapnya malam. Angin malam berhembus lembut, membelai rambut panjangnya yang kini tergerai bebas. Dulu, setiap malam seperti ini, ia akan duduk berdampingan dengan Arga, pria yang pernah menjadi suaminya. Mereka akan berbincang tentang masa depan, tentang rumah impian mereka, tentang anak-anak yang akan mereka besarkan bersama. Semua itu sekarang hanya tinggal kenangan. Kenangan yang berakhir dengan pengkhianatan. Aurel dan Arga menikah 5 tahun lalu. Hubungan mereka awalnya seperti dongeng, manis, penuh kasih, dan tampak sempurna. Arga adalah pria yang tampan dan ambisius, seseorang yang selalu tahu cara membuat Aurel merasa istimewa. Sementara Aurel adalah wanita sederhana yang mencintainya tanpa syarat, bersedia mendukungnya dalam suka dan duka. Namun, semua berubah ketika Arga mulai sukses. Karirnya melejit dan dengan itu, ia mulai dikelilingi oleh wanita-wanita lain yang mengaguminya. Pada awalnya, Aurel percaya pada kesetiaan Arga. Ia selalu berpikir bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menahan godaan apapun. Tapi ia salah. Satu hari, Aurel menemukan pesan-pesan mencurigakan di ponsel Arga. Pesan dari seorang wanita bernama Vania, rekan kerja Arga. Awalnya ia mencoba mengabaikan dan berpikir positif. Mungkin hanya hubungan profesional, mungkin hanya bercanda. Tapi semakin lama firasatnya semakin kuat. Arga mulai pulang larut malam, sering pergi keluar kota tanpa memberi kabar, dan ketika bersama Aurel, ia tampak lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada berbicara dengannya. Aurel mencoba berbicara baik-baik, menanyakan apakah ada sesuatu yang salah dalam pernikahan mereka. Namun, setiap kali ia bertanya, Arga hanya tertawa kecil dan berkata, "Kamu terlalu curigaan, Rel. Jangan mikir yang aneh-aneh." Tapi pada akhirnya, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu malam, Aurel tidak bisa tidur. Perasaannya gelisah, seolah hatinya mencoba memberitahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel Arga yang tertinggal di meja ruang tamu. Layar masih menyala, dan di sana sebuah notifikasi dari Vania muncul. "Sayang, aku sudah pesan kamar seperti biasa. Aku tunggu." Ya, jantung Aurel mencelos. Tangannya gemetar saat ia membuka pesan-pesan lain. Ada foto, panggilan, dan percakapan penuh kemesraan yang membuat air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Hatinya hancur. Ini bukan sekadar dugaan atau firasat lagi. Ini adalah kenyataan. Suaminya berselingkuh. Ketika Arga pulang malam itu, Aurel sudah menunggunya. Dengan mata yang penuh air mata, dan ponsel yang masih menampilkan bukti perselingkuhan. "Apa ini, Arga?" tanyanya dengan suara bergetar. Arga terdiam sejenak, matanya menatap layar ponselnya. Tapi bukannya merasa bersalah, ia justru mendengus pelan, seolah menganggap itu semua bukan masalah besar. "Aurel, jangan drama. Kamu mau aku bilang apa? Aku sudah bosan dengan pernikahan kita. Vania memberiku sesuatu yang kamu tidak bisa." Kata-kata itu menghantam hati Aurel lebih keras daripada tamparan. Semua usaha, cinta, dan kesetiaannya ternyata tidak ada artinya bagi pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, Arga pergi tanpa sedikit pun rasa bersalah, meninggalkan Aurel yang hancur dan sendirian di rumah yang dulu mereka bangun bersama. Minggu-minggu setelah perpisahan itu adalah neraka bagi Aurel.
Ia mengurung diri, menangis setiap malam, bertanya-tanya apa yang salah dalam dirinya. Namun, di tengah semua kesedihan itu, perlahan ia mulai menyadari sesuatu. Arga tidak pantas mendapatkan air matanya. Jika Arga bisa hidup bahagia setelah menghancurkannya, kenapa ia harus terus terpuruk? Hari demi hari, Aurel mulai bangkit. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, merawat dirinya, dan membangun kembali kepercayaan dirinya yang sempat runtuh. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak boleh berhenti, hanya karena seorang pria yang tidak tahu cara menghargai kesetiaan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Arga telah menyakitinya tanpa rasa penyesalan. Dan ketika Aurel mendengar kabar bahwa Arga akan menikahi Vania, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emasnya. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang lemah. Kesempatan untuk membalas semua luka dengan cara yang paling elegan. Aurel menatap undangan di tangannya dengan senyum sinis. Arga dan Vania bersama selamanya tertulis dalam huruf keemasan yang mencolok. Tertawa dalam hati, Aurel bertanya-tanya apakah janji itu akan bertahan lebih lama dari pernikahan mereka yang dulu. Dulu, saat Arga meninggalkannya, ia merasa dunianya runtuh. Tapi sekarang, luka itu telah berubah menjadi kekuatan. Kabar pernikahan mereka bukan lagi pukulan baginya, melainkan panggilan untuk bertindak. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang hancur karena pengkhianatan. Ia tidak akan datang ke pernikahan itu hanya sebagai tamu. Ia akan datang untuk memberikan hadiah tak terlupakan bagi sang mantan suami. Aurel tidak mau bertindak gegabah. Balas dendam terbaik adalah yang dieksekusi dengan tenang, rapi, dan elegan. Ia ingin memastikan bahwa ketika waktunya tiba, Arga akan menyesali keputusannya meninggalkannya. Malam itu, Aurel membuka laptopnya dan mulai mencari tahu segala hal tentang persiapan pernikahan Arga dan Vania. Melalui media sosial, ia menemukan bahwa pernikahan itu akan digelar secara mewah di salah satu hotel bintang 5 di pusat kota. Pernikahan impian yang dulu ia dan Arga rencanakan bersama, tapi kini diberikan kepada wanita lain. Aurel tertawa kecil. Betapa ironisnya hidup ini. Ia lalu menghubungi seorang teman lamanya, Karin, yang kebetulan bekerja sebagai event organizer untuk pernikahan tersebut. Setelah beberapa obrolan santai, Karin tanpa curiga membocorkan beberapa detail penting, termasuk daftar tamu, konsep acara, dan yang paling menarik bagi Aurel, fakta bahwa hubungan Arga dan Vania tidak seindah yang mereka tunjukkan di media sosial. Percayalah Rel, mereka sering bertengkar selama persiapan pernikahan. Vania itu terlalu perfeksionis, sementara Arga mulai jengah. Aku malah curiga mereka menikah bukan karena cinta, tapi gengsi. Mendengar itu, senyum Aurel semakin melebar. Tampaknya, retakan dalam hubungan mereka sudah mulai terlihat. Aku hanya perlu sedikit menyentuhnya agar semuanya runtuh. Dulu, Aurel sering tampil sederhana, karena ia percaya bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kemewahan. Tapi sekarang ia ingin memastikan bahwa setiap mata di pesta itu akan tertuju padanya, terutama mata Arga. Ia mengunjungi butik terbaik di kota dan memilih gaun yang sempurna. Gaun berwarna merah anggur dengan potongan elegan, memperlihatkan keanggunan dan kepercayaan diri. Gaun ini akan membuat mantan suamimu terdiam, percaya padaku, kata sang desainer sambil tersenyum puas. Aurel hanya tersenyum. Dia tidak hanya akan terdiam, dia akan menyesali semuanya. Satu hal yang Aurel pelajari dari masa lalunya adalah bahwa kebenaran yang disembunyikan akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Ia hanya perlu mempercepat proses itu. Berkat informasi dari Karin dan beberapa kenalan lainnya, Aurel menemukan bahwa Arga masih belum benar-benar berubah. Meski bertunangan dengan Vania, ia tetap menjalin hubungan dengan wanita lain di belakangnya. Aurel dengan cepat menghubungi seorang wanita bernama Clara, yang ternyata adalah kekasih gelap Arga yang terbaru. Awalnya, Clara tidak mau percaya bahwa Arga akan menikah dengan wanita lain. Namun, begitu Aurel menunjukkan bukti foto dan pesan-pesan dari Arga, mata Clara dipenuhi kemarahan. "Kau mau bekerja sama denganku?" tanya Aurel dengan nada tenang. Clara tersenyum sinis. "Dengan senang hati. Kini semua rencananya sudah matang. Gaun terbaik sudah dipilih. Bukti pengkhianatan Arga sudah di tangan.
Clara siap menjadi saksi. Dan di hari pernikahan itu, Aurel akan masuk ke pesta bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai wanita yang akan mengubah jalannya acara dengan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Sebelum tidur malam itu, Aurel menatap dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang berbeda, bukan lagi wanita lemah yang menangis karena cinta, tapi seseorang yang siap membalas perlakuan buruk yang pernah ia terima. Bersiaplah, Arga. Hari bahagiamu akan berubah menjadi mimpi buruk. Pagi itu, Aurel baru saja menikmati secangkir kopi ketika sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Aurel, aku nggak tahu harus bereaksi seperti apa, tapi kamu masuk dalam daftar tamu VIP pernikahan Arga and Vania. Pesan dari Karin membuat alisnya mengernyit. VIP? Ia segera membuka lampiran yang dikirim Karin. Benar saja, namanya tertulis dengan jelas dalam daftar tamu undangan istimewa. Tepat di antara keluarga dekat dan sahabat kedua mempelai. Aurel tersenyum sinis. Apa maksudnya ini? Apakah Arga sengaja mengundangnya untuk menunjukkan kebahagiaannya? Untuk memastikan ia melihat betapa sempurna hidup barunya bersama Vania? Ataukah ini ide Vania sendiri? Mungkin sebagai bentuk penghinaan terselubung? Bagaimanapun, ini justru membuat segalanya menjadi lebih menarik. Sore harinya, saat Aurel tengah memilih sepatu yang cocok dengan gaunnya, ponselnya kembali berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Hai Aurel. Suaranya terdengar akrab. Lembut tetapi menyimpan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Itu suara Vania. Sejenak, Aurel membiarkan keheningan mengisi ruang sebelum akhirnya menjawab. Oh Vania, apa kabar? Baik, aku harap kamu gak keberatan dengan undangannya. Aku tahu ini mungkin agak canggung, tapi aku ingin kamu datang. Nada suaranya terdengar ragu, seolah menimbang-nimbang setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aurel menyandarkan tubuhnya ke sofa. Aku cukup terkejut. Aku nggak menyangka akan masuk daftar tamu VIP. Vania tertawa kecil, meski terdengar sedikit dipaksakan. Aku cuma berpikir, kita harus menunjukkan bahwa kita semua sudah move on kan. Lagi pula, kamu dan Arga pernah punya cerita. Kurasa lebih baik merangkul masa lalu daripada mengabaikannya. Aurel menekan senyum licik yang hampir muncul di bibirnya. Ah, jadi ini maksudnya. Vania ingin membuktikan sesuatu. Mungkin ingin mempermalukan Aurel secara halus, menunjukkan bahwa ia telah menang dengan berhasil memiliki Arga. Tentu Vania, aku pasti datang, jawab Aurel dengan nada hangat. Terima kasih sudah mengundangku secara pribadi. Vania menghela napas lega. Aku senang mendengarnya. Sampai jumpa di hari besarku ya. Aurel menutup telepon dan menatap dirinya di cermin. Oh, Vania, kau baru saja membuat segalanya menjadi lebih mudah untukku. Beberapa jam kemudian, Aurel duduk di sebuah kafe mewah, menunggu seseorang yang akan menjadi bagian penting dari rencananya. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik dengan rambut panjang bergelombang dan raut wajah penuh amarah duduk di hadapannya. Clara menatap Aurel dengan tatapan tajam. Aku sudah siapkan semuanya. Kamu yakin ini bakal berhasil? Aurel tersenyum tenang. 100% yakin. Clara mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto dan rekaman pesan suara Arga. Dia bilang masih mencintaiku. Bahkan beberapa hari sebelum pernikahan. Aku muak dengan kebohongannya, ujar Clara, nadanya penuh kebencian. Aurel menatap layar ponsel itu dengan penuh kepuasan. Bukti yang mereka butuhkan sudah ada di tangan. Maka pastikan kamu hadir di pesta pernikahan itu, kata Aurel sambil menyeruput kopinya. Kita akan membuat pertunjukan yang tak akan mereka lupakan. Clara tersenyum licik. Aku tidak sabar melihat wajahnya saat semua ini terungkap. Malam itu, Aurel berdiri di depan lemarinya, memeriksa kembali gaun merah anggurnya. Ia mengelus kain halusnya, membayangkan bagaimana dirinya akan memasuki pesta dengan penuh percaya diri. Bagaimana Arga akan membeku melihatnya. Bagaimana Vania akan mulai menyadari bahwa ia telah mengundang masalah ke hari paling bahagianya. Tinggal menunggu hari H, panggung sudah siap. Para pemain sudah berkumpul. Yang tersisa hanyalah pertunjukan besar yang akan mengubah segalanya. Musik lembut mengalun di ruangan megah yang dipenuhi dekorasi bunga putih dan lampu kristal yang berkilauan.
Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka, tertawa, dan mengobrol sambil menikmati hidangan mahal yang tersaji. Di tengah kemewahan itu, seorang wanita dengan gaun merah anggur melangkah masuk, mengundang decakan kagum dan bisikan pelan di antara para tamu. Aurel telah tiba. Kepalanya terangkat tinggi, bahunya tegap, dan setiap langkahnya penuh percaya diri. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang tertuju padanya. Dan lebih penting lagi, ia bisa merasakan tatapan Arga membeku di tengah-tengah percakapannya dengan seorang tamu. Mata mereka bertemu, sekilas, ada keterkejutan dalam wajah Arga. Mungkin ia tak pernah membayangkan Aurel akan terlihat begitu memesona malam ini. Namun sebelum Arga bisa bereaksi lebih jauh, suara seorang wanita terdengar di sampingnya. "Oh, Aurel, kamu datang juga." Dengan senyum penuh percaya diri, Vania mendekat dan memeluk Aurel ringan seolah mereka teman lama. Aroma parfum mahalnya menyengat dan ada sorot kemenangan di matanya. "Kami senang kamu bisa datang," katanya, menekankan kata kami sambil melirik Arga. Aurel tersenyum tipis. "Terima kasih Vania, pernikahan ini luar biasa indah." "Ya, kan?" Vania tertawa kecil, lalu menggenggam tangan Arga dengan erat, seakan ingin memperlihatkan bahwa lelaki itu sudah menjadi miliknya sepenuhnya. Namun Aurel melihat sesuatu di mata Arga, tatapan yang dulu ia kenal baik. Tatapan seorang pria yang menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. "Bagus, ini baru pemanasan." Pesta berlangsung meriah. Para tamu menikmati hidangan, bercengkerama, dan memuji betapa serasinya Arga dan Vania. Tapi bagi Aurel, semua ini hanyalah awal dari pertunjukan yang ia siapkan. Saat waktu menunjukkan pukul 9 malam, seorang wanita lain memasuki ruangan. Gaun hitamnya berkilau di bawah cahaya lampu. Dan langkahnya begitu tenang, meski sorot matanya penuh amarah. Ia berjalan lurus ke arah Aurel dan berbisik pelan. "Siap?" Aurel mengangguk, lalu, dengan gerakan yang telah mereka rencanakan, Clara berjalan menuju tengah ruangan. Ia mengambil mikrofon dari MC yang kebingungan, lalu dengan suara lantang berkata, "Maaf mengganggu, tapi sebelum kita lanjut merayakan kebahagiaan pengantin baru, ada sesuatu yang harus diketahui semua orang di sini." Ruangan mendadak sunyi, semua mata tertuju padanya. Vania mengerutkan kening, bingung. Arga tampak tegang. Clara melirik Aurel sekilas sebelum melanjutkan. Mungkin banyak yang mengira bahwa pernikahan ini adalah kisah cinta yang sempurna. Tapi, tahukah kalian bahwa pengantin pria kita ini masih bermain di belakang calon istrinya hanya beberapa hari sebelum hari besar ini? Bisikan dan gumaman memenuhi ruangan. Vania menegang. "Apa maksudmu?" Clara mengeluarkan ponselnya dan menghubungkan layar ke proyektor. Seketika, suara Arga terdengar memenuhi ruangan. Suara pesan suara yang ia kirimkan kepada Clara. "Sayang, aku kangen. Aku nggak yakin pernikahan ini adalah keputusan yang tepat. Andai saja aku bisa kembali padamu." Wajah Vania langsung berubah pucat. Arga buru-buru melangkah maju. "Ini bohong. Aku bisa jelaskan?" Clara memotongnya. "Oh, jadi ini bohong? Bagaimana kalau aku tunjukkan juga tangkapan layar pesanmu?" Gambar demi gambar muncul di layar. Percakapan antara Arga dan Clara, bukti bahwa Arga masih mencoba menjalin hubungan dengan wanita lain meski hari pernikahannya tinggal menghitung hari. Vania terdiam. Rahangnya mengatup erat. Perlahan ia berbalik menghadap Arga, matanya berkilat penuh amarah. "Apa ini Arga?" Suaranya bergetar. "Van, aku bisa jelasin." Plak! Tamparan keras itu bergema di seluruh ruangan. Para tamu terkejut. Beberapa menutup mulut, beberapa lainnya memandang penuh ketegangan. Aurel hanya tersenyum puas. Vania melepaskan cincin dari jarinya dan melemparkannya ke dada Arga. "Kamu bajingan, aku udah ngasih segalanya buat hubungan ini, dan kamu..." Suaranya tercekat. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Aku nggak mau lihat wajahmu lagi." Pesta yang seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidup Vania berubah menjadi malapetaka. Beberapa tamu mulai berbisik, beberapa lainnya memilih pergi lebih awal. Arga berdiri terpaku, wajahnya merah karena malu,
Ia melirik Aurel dengan pandangan penuh kemarahan. "Ini kerjaan kamu ya?" Aurel hanya tersenyum tenang. "Bukan aku yang menghancurkan pernikahanmu, Arga." Ia melangkah mendekat, lalu berbisik di telinganya. "Kamu yang menghancurkannya sendiri. Aku hanya membiarkan dunia melihat siapa dirimu sebenarnya." Dengan langkah anggun, Aurel berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Malam itu, ia tidak hanya meninggalkan pesta yang kacau. Ia juga meninggalkan kenangan pahit tentang Arga selamanya. Ruangan yang sebelumnya penuh canda dan tawa, kini dipenuhi dengan bisikan, tatapan tajam, dan aura canggung yang mencekik. Para tamu yang tadinya menikmati suasana romantis, kini menyaksikan drama yang bahkan lebih seru dari sinetron di televisi. Di tengah ballroom megah yang dihiasi lampu kristal dan bunga mawar putih, Vania berdiri dengan tubuh gemetar, menatap Arga dengan sorot mata penuh kemarahan dan luka. "Kamu brengsek, Arga," suara Vania melengking, tak peduli lagi dengan para tamu yang menonton. "Aku udah percaya sama kamu. Aku udah pertaruhkan segalanya buat hubungan kita, dan ini balasanmu." Arga, yang wajahnya masih merah setelah tamparan keras tadi, mencoba meraih tangan Vania. "Sayang, dengarkan aku dulu. Ini semua jebakan. Mereka cuma mau menghancurkan kita." Vania mundur selangkah, menarik napas cepat. Ia menoleh ke layar proyektor yang masih menampilkan percakapan mesra Arga dengan Clara. Setiap kata dalam pesan itu terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Dengan penuh emosi, Vania meraih gelas sampahnya di meja terdekat dan mencipratkannya ke wajah Arga. "Aku menyesal pernah memilihmu. Aku menyesal sudah membuang Aurel demi bajingan pengkhianat sepertimu." Arga terdiam, wajahnya basah oleh sampahnya dan rasa malu. Bisikan-bisikan semakin keras. Beberapa tamu wanita memandang Vania dengan tatapan simpati, sementara para pria menggelengkan kepala melihat Arga. Salah satu tamu senior, seorang wanita paruh baya yang merupakan keluarga dari Vania, melangkah maju. "Vania, kalau aku jadi kamu, aku langsung batalkan pernikahan ini sekarang juga." "Dia memalukan," bisik seorang pria kepada istrinya. "Coba bayangkan, baru saja menikah dan sudah ketahuan selingkuh." Seorang sahabat Vania yang tampak sangat marah ikut angkat bicara. "Arga, berapa banyak lagi wanita yang kamu permainkan selama ini?" Arga kehilangan kata-kata. Ia melirik ke arah keluarganya, berharap mendapatkan pembelaan. Namun, bahkan orang tuanya sendiri tampak malu dan menghindari tatapannya. "Arga, kamu mempermalukan keluarga kita," suara ayahnya dingin dan penuh kekecewaan. Sementara itu, Aurel berdiri di sudut ruangan dengan senyum tipis, mengamati semuanya sesuai rencana. Ia tidak perlu melakukan apapun lagi. Kebenaran sudah berbicara, dan Arga sedang dihancurkan oleh konsekuensinya sendiri. Dalam kekacauan itu, Clara tiba-tiba melangkah maju. "Aku ingin menambahkan sesuatu," katanya dengan tenang, menarik perhatian semua orang. Arga langsung menegang. "Clara, cukup." Namun Clara hanya tertawa kecil. "Apa? Takut aku membongkar lebih banyak lagi?" Ia melipat tangan di depan dada. "Baiklah, kalau begitu aku hanya akan mengucapkan satu hal." Ia berdehem sebelum berkata dengan lantang. "Selama beberapa bulan terakhir, aku bukan satu-satunya wanita lain yang Arga dekati." Seketika, ruangan menjadi lebih hening dari sebelumnya. "Apa maksudmu?" Vania bertanya dengan suara bergetar. Clara mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan daftar pesan yang Arga kirimkan ke beberapa wanita lain. Beberapa nama yang muncul di layar adalah teman-teman Vania sendiri. Vania merasakan darahnya mendidih. "Kamu gila, Arga!" Dengan penuh emosi, ia meraih kue pernikahan berlapis 3 yang berdiri megah di tengah ruangan dan mendorongnya hingga menimpa Arga. Kue mewah itu ambruk, menghancurkan dekorasi indah di sekitarnya. Gaun pengantin Arga ternoda oleh krim dan fondan, sementara Vania berdiri dengan napas terengah-engah, matanya penuh kemarahan dan luka yang dalam. Beberapa tamu menahan tawa, sementara yang lain mencoba menenangkan situasi. Namun, bagi Aurel, ini adalah momen kemenangan sejatinya. Melihat pesta yang benar-benar hancur, Aurel merasa bahwa ini saat yang tepat untuk pergi. Dengan langkah anggun, ia melangkah keluar dari ballroom, meninggalkan Arga yang basah kuyup oleh sampahnya dan kue, Vania yang masih terisak karena kemarahan,
dan para tamu yang masih bergumam tentang kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan, Aurel melirik ke arah Vania dan berkata, "Selamat menikmati pesta pernikahanmu, sayang." Kemudian, tanpa menoleh lagi, ia melangkah pergi. Di luar ballroom, angin malam berhembus lembut. Aurel menarik napas panjang, merasakan beban yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Balas dendamnya telah terlaksana. Angin malam yang sejuk menyambut Aurel saat ia melangkah keluar dari hotel mewah itu. Suara gaduh dari dalam masih terdengar samar, tapi ia tak lagi peduli. Malam ini ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Di tangannya segelas anggur merah yang tadi sempat ia ambil dari salah satu meja di pesta. Ia mengangkatnya sedikit ke udara, seolah-olah sedang bersulang. "Untukmu, Arga, selamat menikmati akibat dari perbuatanmu." Ia meneguk anggur itu perlahan, membiarkan rasa manisnya memenuhi lidahnya. Ada kepuasan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Keesokan paginya, Aurel terbangun dengan senyum puas. Ia meraih ponselnya dan membuka media sosial. Benar saja, nama Arga dan Vania sudah menjadi trending. Rekaman kejadian tadi malam menyebar luas. Video Arga ditampar, Vania mengamuk, dan bahkan pukulan dari Johan menjadi konsumsi publik. Judul-judul berita online bermunculan. Drama di pesta pernikahan, pengantin pria ketahuan selingkuh sebelum akad. Aurel tersenyum kecil. Ia bahkan tak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Dunia sudah tahu siapa Arga sebenarnya. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aurel mengangkat alis. Menarik. Baru semalam mengamuk, sekarang meneleponku. Dengan santai ia menerima panggilan itu. "Halo, apa kau puas sekarang?" Suara Vania terdengar serak. Mungkin habis menangis semalaman. Aurel menghela napas. "Aku hanya memberimu kebenaran. Kau yang memutuskan bagaimana bereaksi." "Jangan pura-pura polos, Aurel. Aku tahu ini semua rencanamu." Aurel terkekeh. "Kalau aku memang merencanakan ini, berarti aku cukup pintar untuk membuatnya terlihat alami, bukan?" Hening sejenak. "Aku bodoh karena tidak melihatnya lebih awal," bisik Vania. "Aku terlalu sibuk membencimu, padahal seharusnya aku membenci dia." Aurel terdiam. Ia tak menyangka Vania akan mengakuinya. "Terima kasih," lanjut Vania lirih. "Aku tidak akan pernah mau mengakuinya secara langsung, tapi kau menyelamatkanku dari kesalahan terbesar dalam hidupku." Aurel tersenyum tipis. "Jangan berterima kasih padaku. Anggap saja ini keadilan semesta." Vania terdiam sebelum akhirnya menutup telepon. Aurel menatap layar ponselnya sebentar. Balas dendam ini lebih manis dari yang ia bayangkan. 2 minggu berlalu, Arga menghilang dari media sosial. Vania pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri. Sedangkan Aurel, ia duduk di sebuah kafe mewah dengan pemandangan kota. Di hadapannya seorang pria tampan dengan setelan rapi tersenyum. "Aku dengar kau baru saja memenangkan perang pribadi," ujar pria itu sambil mengaduk kopinya. Aurel tertawa kecil. "Aku hanya mengembalikan sesuatu pada pemiliknya." "Kau sudah siap untuk lembaran baru?" Aurel menatap pria itu. Tidak ada lagi beban di hatinya. Tidak ada lagi bayangan Arga. Ia mengangkat cangkir kopinya dan tersenyum. "Aku sudah siap sejak hari aku meninggalkan pesta itu." Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.